Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jumpa lagi di Cak Koja. Hari ini kita kedatangan nggak cuma satu, tapi dua. Wah, ini combo. Kita kedatangan dua combo yang profesinya itu sama sebenarnya, tetapi mempunyai kekuatan yang berbeda dan saling melengkapi. Nah, kita sambut langsung Bapak Ari dan Pak Muhammad Yunus. Apa kabar, Pak? Kabar sehat. Kabar alhamdulillah. sehat. Kabar Cak Koja bagaimana nih? Sudah pakai lengan panjang. Biasanya pendek ya. Iya. Dingin, Pak. Pak, ini berdua ini jarang berduaan kalau di meja ini. Tapi kalau di luaran di lapangan sering barengan ya, Pak. Wah selalu Pak. Selalu duet ya. Iya. Bukan duet maut ya. Kita kalau di rumah sakit ketemu dokter bedah, pertanyaannya satu. Apa? Kapan saya bisa operasi kalian? Habis kayak kembar dempet siap. Kemana-mana berdua. Jadi kayak Upin Ipin aja. Baik, wah ini beliau berdua adalah pengurus ISSC. Satu di hukum, satu di humas. Nah, tapi di hukum lawyer kok dihukum nih, Pak. Tapi dua-duanya lawyer, Pak ya, betul Iya, ya? betul. Pengacara D2D-nya. Nah, ini sangat luar biasa bahwa memang di ISSC ini gabungan dari berbagai macam latar belakang. Mulai dari profesor, mulai dari kontraktor, fabrikator, bahkan sampai di lawyer juga ada. Dan beliau juga selain pengurus di ISSC, beliau tergabung di Saka Consultant atau Saka Konsultan. Ya. Bidangnya apa aja, Pak? Legal, tax, and finance management. Wah, ini sekilas aja nih, Pak. Nanti baru kita ke ISSC deh. Ini apa aja nih, Pak, yang bisa di-provide nih? Oke, thank you nih Cak Koja. Sebetulnya Saka ini saya mulai dari filosofi nama dulu. Itu adalah berangkat dari satu filosofi Jawa yaitu Soko. Soko. Itu kan tiang Pak. Ya, tapi ini orang Jawa bukan? Kami orang Jawa. Oh, orang Jawa. Orang Jawa Pak. Oke. Paling enggak adalah terah Jawa. Terahnya ada. Oke. Tapi filosofi Soko ini kan kalau kita bicara Soko ini adalah tiang, kita perlukan juga untuk menopang bangunan, terutama bangunan bisnis kawan-kawan kita. Oke. Karena bisnis itu kalau diibaratkan bangunan perlu tiang-tiang yang menyangga. Betul. Nah, apa aja sih tiang-tiang yang menyangga? Ya, tentu ada finansial, ada legal, ada apa lagi ya, Kang Ari? Tax, Ada bisnis manajemennya. business management. Oke. Nah itu pilar-pilar yang penting ada ya dalam bisnis. Jadi 4 pilar tadi ya. Empat Empat pilar. pilar. Tapi bisa juga pilar yang lain. Ya, itu tergantung request. Bisa custom berarti. Kita terima custom, Pak. Terima kasih. Berarti 4 tadi itu sangat penting karena menjaga tadi kalimatnya bisnis teman-teman. Memang ini banyak yang bisnis sudah berjalan tetapi belum mempunyai 4 pilar yang kuat. Jadi Saka Konsultan datang untuk memberikan perkuatan. Atau mungkin yang nggak ada dibikin ada gitu bisa, Pak ya? Any chance, any opportunity. Karena tiang itu kadang sudah ada tapi belum lengkap. Mungkin Mas Ari juga punya pengalaman meredesain satu konsep ya, Mas Ari. Intinya dalam satu siklus bisnis itu sama seperti criminal justice system kalau di dunia hukum. Tidak ada yang sempurna, Mas. There is no perfect crime. Ya. Artinya apa? Perlu penyempurnaan. Itu penyebaran. Itulah fungsi kami. di Iya. sana. Jadi yang paling utamanya apa nih, Pak? Yang paling sering nih kita bicara klien gitu, kawan-kawan tadi, terutama mungkin di kawan-kawan ISSC silakan juga bisa ya, Pak ya. Apalagi gitu kalau kawan ISSC. Itu apa yang paling banyak dan paling sering, Pak? Kebanyakan sih kami menangani mengenai pendampingan hukum. Oke. Terdapat banyak wan prestasi dari teman-teman yang tergabung di SSC dengan klien-klien mereka, begitu kan. Ketika ada wan prestasi, kita coba mendampingi klien kita, teman-teman ini untuk menemui solusi yang lebih baik. Yang pertama kita selesaikan dulu di jalur non litigasinya. Kalau non litigasinya masih mentok dan tidak stuck, tidak terdapat kesepakatan perdamaian, baru kita mulai masuk ke ranah
hukumnya, yaitu bisa mengajukan gugatan ataupun di jalur-jalur yang lain. Termasuk PKPU dan segala pilot dan Betul, kepailitan dan sebagainya. Karena perlu kita ingat lagi bahwa kita ini di SSC juga untuk saat ini ya, urgentnya adalah mengenai basic kontrak dan jaminan pembayaran terhadap pekerjaan-pekerjaan teman-teman ini gitu kan. Karena banyak pekerjaan sudah beres tapi pembayarannya yang belum itu. Oke. Jadi Kalau jaminan pekerjaan kita dipaksa nih harus. ya. Nah, tapi begitu pembayaran mereka nggak menjamin apa Betul, dan nggak ada jaminan. betul sekali. Mudah-mudahan ke depannya berdasarkan kontrak yang mungkin saja nanti kita bikin kontrak baku terhadap suatu perjanjian yang khususnya di bidang konstruksi dan juga rantai pasok lainnya gitu kan. Kita bisa punya pengamanan atau mengamankan teman-teman dalam hal pembayarannya terhadap customernya. Di awal berarti ya, pencegahan. Ya, betul. prevensi. Kita lebih ke ranah preventifnya Pak, karena kita beracara itu lebih lama waktunya dibanding dengan kita mencegah di awal. Karena concern teman-teman ini di bisnisnya adalah untuk cepat, untuk cash flow-nya dan sebagainya gitu kan. Karena kalau misalnya cash flow-nya lama, pembayarannya lama, dan kalau umumnya adalah ketika kita mengajukan gugatan dan membereskannya melalui jalur hukum, pasti waktunya yang ditemukan lebih lama. Betul, dan nggak enak Pak. Ada pihak 3 dan 4 kalau sudah beracara tadi. Kalau dikontrak kan berarti cuma berdua saja. Nah, di samping itu kami juga sekarang lebih mengutamakan ke pendampingan hukum di awal Pak. Dari mulai kontrak itu desain gitu kan, dan juga pendampingan di proyeknya kita mulai dari awalnya supaya meminimalisir kemungkinan gagal bayarnya customer terhadap klien-klien kami. Begitu kira-kira. So far sudah berjalan seperti itu aman-aman aja Pak ya? Alhamdulillah untuk saat ini gitu kan, karena kita terjun langsung, terus penagihannya mungkin kami kawal juga gitu kan. Sampai ke penagihan? Tuh, dari mulai kontrak, penagihan, terus progres dan sebagainya kami kawal. Karena beda Pak, yang nagih sales atau ya sales lah biasa nagih, karena kan dia dibayar kalau sales sudah selesai kontraknya dibayar gitu ya. Tapi kalau yang nagih sales sama lawyer beda memang Pak. Ya, sebetulnya beda ya. Sebetulnya bukan lawyer yang menagih, Pak. Oke. Tapi how to-nya. Jadi sebetulnya profesi di dunia ini kan sama saja. Mau mobilnya apapun kembali ke drivernya. Oke, betul. Mau siapapun orangnya kembali ke how to manage ya. Ya. Tapi yang terpenting yang tadi disampaikan oleh Mas Ari adalah bagaimana kita bisa melakukan sesuatu sebelum sesuatu itu Terjadi. Oke. Itu akan membuat orang berpikir kembali, seperti kita melihat satu tempat kita melewati jurang, pasti kita akan cari cara gimana caranya supaya kita aman melewati jurang itu. Tidak terpeleset. Kalau ternyata itu jalan satu-satunya. Oke. Itu kira-kira yang Wah, itu menarik Pak. Jadi langsung di awal ya? langsung di awal. Sampai di akhir. Dan harus Mulus. sampai akhir. Karena boleh kami sampaikan so far ya, Mas Ari, so far pendampingan yang kami jalankan 100% sampai dengan hari ini semuanya berjalan on schedule sesuai dengan harapan. Ya. Bukan karena hebatnya kami, bukan, tapi karena kita mampu mengkolaborasikan kemampuan kita satu sama lain. Itulah fungsi Itu yang paling asosiasi. penting. Itu yang paling penting, Pak. Jadi ini bukan hebatnya salah satu pihak, tapi kemauan semua pihak Berkolaborasi. untuk berkolaborasi. Wes, ini luar biasa ini. Berarti kita Saka sudah menjadi bagian dari sebuah kesuksesan perusahaan rekan-rekan atau kawan-kawan. Amin, amin. Ya, karena memang dalam perjalanan perusahaan ada jatuh bangun. Kalau bisa jangan jatuh, bangun terus. Kejar gas terus ya. Dan bisa bermanfaat buat orang lain. Wah, luar biasa. Baik Pak, kita ke ISSC ini. Ini Pak Ari ini sudah bergabung di tim hukum ya, Pak. Ini kayaknya mungkin cocok sekali nih. Ya kan, kita paling tidak ada 59 anggota perusahaan. Bahkan kalau kita di dalam kepengurusan awal, kalau kita benar-benar total perusahaan yang sudah pernah berkolaborasi dengan di ISSC bersama-sama kurang lebih ada 100 berapa Put? 100 berapa? 115 ya? Kurang lebih 115 perusahaan, Pak. Dan ini akan bertambah karena seiring dengan kita punya program yang cukup agak sedikit agresif saya bilang dengan keputusan yang sekarang sampai kita mau jadi akreditasi. Nah, ini kan sudah harus
punya banyak member, banyak anggota dan pengurus. Nah ini gimana dari tim komite hukum dalam rangka melaksanakan program ya Pak Ari? Ya. Dalam hal kegiatan kita di SSC khususnya divisi hukum, ketua kami Pak Jamin Ginting. Pak Jamin Ginting. Wah itu muncul terus itu Pak di TV Metro TV itu belakangan. Alhamdulillah ya Pak. Di beberapa TV nasional muncul terus beliau. Pak Jamin Ginting dan rekan-rekan di divisi hukum concern terhadap tadi. Selain akreditasi kita terhadap LPJK, terhadap ISSC terhadap LPJK, kita juga concern terhadap kontrak baku yang ingin kita ciptakan salah satunya nanti gitu kan. Semoga dari kontrak baku ini ya namanya kontrak bisa saja nanti bergeser dan sebagainya gitu kan. Sesuai dengan fleksibilitas dari perjanjian kerjasama yang ada relaksasi lah ya supaya kemudian win-win. Ya harapannya ini bisa menjadi dasar dari perjanjian-perjanjian antara klien kita atau teman-teman kita dengan customernya gitu kan, dan dapat saling menjaga keamanan baik itu jasa terhadap customernya maupun pembayaran terhadap klien-klien kita gitu. Itu sih yang sedang kita kejar, adalah selain juga nanti ada vokasi-vokasi lain di bidang hukum, khususnya di bidang konstruksi baja dan juga rantai pasok di divisi hukum kami. Kami lebih concern terhadap mengamankan dulu anggota-anggota kami dalam menjalankan usahanya. Betul. Insya Allah kedepannya dari kontrak baku tersebut bekerja sama dengan LPJK kita bisa buat kontrak baku yang sesuai dengan keadaan kita masyarakat konstruksi di saat ini. Karena memang selalu berkembang ya Pak yang tidak pernah statis gitu, dan kita lihat jangan sampai rekan-rekan kita, kawan-kawan kita yang sudah mengeluarkan effort yang luar biasa dalam hal membangun atau memenuhi dari kebutuhan customernya atau owner project, tapi at the end hanya gara-gara administrasi satu dua salah menjadi sampai berdampak hukum. Nah ini yang perlu dikawal nih Pak. Oke, berarti kegiatan yang konkret nih Pak, kira-kira nih di kamar hukum atau di komite yang sudah dibicarakan dalam waktu dekat apa nih Pak, supaya pengurus yang lain dan anggota, bahkan calon anggota ini bisa memproyeksikan persiapan nanti Pak dalam rangka kegiatan tersebut. Berdasarkan munas kami kemarin gitu kan, dari divisi hukum sendiri kami akan melaksanakan seminar Pak. Seminar. Kami akan offline, online atau offline ya? Tatap muka ya Pak ya? Udah boleh. Mudah-mudahan. Jadi kami akan menampung dulu buah-buah pemikiran-pemikiran baik itu dari akademisi maupun dari praktisi. Nanti yang insya Allah kami tampung dan buat suatu solusi dan conclusion yang mudah-mudahan berguna untuk masyarakat konstruksi khususnya gitu. Jadi memang harus ada hasilnya Pak ya. Betul. Dan nanti berkesinambungan kita bisa follow up. Insya Allah vokasi-vokasi nanti kami jalankan. Mudah-mudahan dari pertemuan-pertemuan kita di lapangan kita bisa tahu masalah apa yang sedang dihadapi oleh teman-teman kita, maupun concern apa yang harus kita bantu, dan juga konklusi dan informasi apa yang bisa kita harapkan. Mantap. Wah ini programnya udah bagus nih. Nah, sekarang giliran saya ke Pak Yunus. Gimana nih dari Humas? Ini beliau kebetulan ketua bidang Humas. Kalau dari Humas dan kerjasama, sebetulnya kalau kita bicara potensi dari organisasi kita, dari asosiasi kita itu terhitung beruntung. Mas, beruntung Kenapa? Karena kita punya infrastruktur dan skill dari anggota-anggota kita itu cukup merata. Kita punya akademisi, kita punya praktisi, kita punya expert-expert yang bisa saling mengisi. Bahkan dari birokrat juga ada Pak. Dari birokrat, luar biasa kan? Regulator ya. Tugas Humas ini apa sih? Tentu selain sebagai corong asosiasi untuk menyampaikan kepada hayalak, kepada masyarakat tentang asosiasi kita, juga kita bisa menyampaikan value dari organisasi kita. Melalui apa? Mungkin rencana kerja yang disampaikan saat raker kemarin adalah kita juga mencoba membangun kerjasama dengan organisasi-organisasi lain. Bersinergi berarti. Bersinergi, kenapa? Karena sekarang ini kan eranya keterbukaan. Betul. Jadi kalau kita menjadi komunitas eksklusif, itu malah merugikan kita. Iya, karena jadi nggak bisa kemana-mana. Kita Pak. hanya akan menjadi organisasi yang skopnya hanya sesuai dengan apa yang ada di organisasi itu. Betul. Tetapi kita harus bisa menjadi organisasi yang inklusif, organisasi yang terbuka buat siapa saja, mendatangkan value buat
banyak orang, sehingga cara yang paling mudah mengakselerasinya apa? Kita kan perbanyak MOU baik dengan kampus-kampus, Ya. dengan organisasi, asosiasi, Komunitas bahkan. komunitas, apapun itu yang bisa membuat organisasi kita ini menjadi organisasi yang inklusif, yang bisa berkembang seiring dengan perkembangan industri kita, industri baja. Ya. Jangan sampai juga kemudian keberadaan kita melalui humas dan kerjasama akhirnya hanya menjadi pekerjaan yang sifatnya seremonial saja. Iya. Sehingga harapannya dengan adanya kerjasama, ada agenda dari kamar-kamar divisi-divisi lain, baik divisi hukum, divisi teknik, dan lain-lain, itu akan membuat asosiasi kita juga memberikan value yang hebat buat masyarakat Indonesia. Kira-kira seperti itu. Wah, ini berarti humas ini menjadi motor, Pak. Motor dan Harus. corong gitu ya. Jadi udah motor gerak, apa corongnya juga menyampaikan hal yang umum, karena paling tidak ada beberapa konteks standar ya. Jadi saya sebutkan ada standar desain, Iya. lalu ada standar pemeliharaan, Iya. penelitian dan publikasi, Iya. pelatihan dan sertifikasi. Nah, ini bidang hukum dan advokasi. Jadi nggak hanya hukum tapi advokasi, Pak ya. Ya. Lalu bidang kerjasama dan humas, Pak Yunus sendiri sebagai ketua, bidang organisasi dan sekretariat, bidang usaha dan promosi. Dan ini kita bicara masyarakat konstruksi baja sangat luas, nggak cuman produsen baja, enggak. Setuju. Ini hulu hilir nih, Pak. Setuju. Dan jadi aspeknya pun luar biasa luas. Dan ini kami terima kasih nih Bapak sudah memberikan kontribusi terbaik, baik dari ya waktu jelas pasti, pemikiran, bahkan mungkin hal-hal yang tidak tercatat, Pak, tapi insya Allah malaikat catat. Amin. Sebagai amal Semoga perbuatan. dicatat. Itu yang penting, hal Pak. yang baik ya, Pak. tentu. Karena malaikat ada juga catatan yang buruk tuh ya. Jangan sampai catat yang baiknya dikit, buruknya banyak, Pak. Buruknya banyak gitu. Tapi balik lagi, Pak, kita bicara tentang ISSC, proyeksi ke depan, Pak. Kira-kira harapannya apa, Pak, dari Pak Ari secara keseluruhan? Ya, kalau saya rasa ISSC bisa menjadi motor, Pak, motor penggerak pembangunan Indonesia, khususnya di bidang konstruksi baja gitu kan. Amin. Dari hulu ke hilir kita punya, Pak. Ya, yang dalam waktu dekat ini IKN, Pak. IKN. Oke. IKN ini menjadi isu yang cukup hangat, Pak ya. Dari segi pembangunannya dan sebagainya gitu kan. Insya Allah kita bisa menjadi motor support dan pemain utama mungkin bahkan gitu kan di dalam pembangunan IKN ini. Kalau saya sederhana, saya melihat dengan adanya asosiasi kita, dengan adanya visi dari ketua umum kita, support dari anggota-anggota kita, kami yakin ISSC ini bukan hanya akan memberi warna buat pembangunan negara kita, tapi bisa menjadi latar belakang dari lukisan yang akan membawa Indonesia ini ke ranah internasional yang segala macam. Luar biasa. Demikian. Ini luar biasa. Plus dulu buat ISSC. Terima kasih. Kita cukupkan. Ini podcast sekaligus juga salah satu sarana untuk humas menyuarakan, memberikan informasi bagi siapapun untuk yang ingin menyampaikan pendapat, menyampaikan unek-unek, terutama untuk konstruksi baja, atau bahkan yang paling penting bukan hanya sebagai problem reporter tapi problem solver. Iya. Silakan Anda komen di kolom kanal YouTube kami, maka kita akan undang. Terima kasih atas waktunya Bapak-bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.